Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan salah satu metode desain, eh, yaitu puitik arsitektur ya, di mana di situ kita mengoptimalkan intuisi kita untuk bisa menggali fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, intuisi itu apa sih? Gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara intuisi itu sebenarnya kita sering ya mengalami, tapi kadang kita nggak nyadar itu bisa digunakan sebagai salah satu metode nggak? Ternyata itu bisa dijadikan salah satu metode perancangan menurut Antoniades ya. Jadi kalau kalian nanti ingin menggali secara detail terkait dengan salah satu metode ini, kalian bisa kalian bisa membaca bukunya Antoniades. Jadi di sana itu dijelaskan channel-channel kreativitas yang mulai dari tangible dan intangible. Nah, salah satu di buku itu menjelaskan bahwa eh, puitik arsitektur itu merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk merancang, yaitu dengan mengoptimalkan intuisi kita. Nah, intuisi itu seperti apa sih? Jadi di sini kalau kita berbicara terkait dengan intuisi dijelaskan bahwa berpikir tanpa adanya kesadaran, maka proses berpikir yang terjadi secara cepat, mendadak dan juga menghasilkan berbagai pengetahuan, maka individu akan dapat mengambil kesimpulan dengan sangat cepat tentang suatu keadaan yang dihadapinya, sehingga akan dapat mengarahkan perilaku dengan benar. Ya, jadi memang intuisi itu sifatnya itu dia datangnya cepat gitu loh. Kadang kita tidak bisa memprediksi intuisi tersebut ya. Dan setiap orang itu intuisinya pasti sangat berbeda gitu. Ya, di sini juga ada beberapa penjelasan ya terkait dengan intuisi tentang kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Jadi karena dia itu cepat, pasti penalaran itu tidak ada gitu loh apabila dikaitkan dengan rasional. Jadi karena dia itu cepat, kita tidak sempat berpikir secara rasional terkait dengan aspek-aspek yang kaitannya dengan kuantitatif gitu ya. Dan setiap manusia mengalami momen intuitif yang berbeda gitu. Contohnya seumpama dalam satu kelas gitu ya, dibawa ke dalam suatu ruangan gitu. Pasti setiap orang itu akan mengalami momen intuitif yang berbeda. Si A mungkin 10 menit dia sudah menemukan momen itu, si B mungkin 15 menit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang pengalaman dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang berbeda, pendidikan, keahlian, budaya dan lain sebagainya. Iya, dan intuitif itu sifatnya sangat subjektif dan individualis. Jadi kita tidak bisa menyalahkan apa intuisi orang lain. Soalnya si A, "Loh, aku di ruangan itu merasakan bahwa ruangan itu pengap seperti itu ya. Tapi ternyata si B enggak, saya merasakan sebaliknya, saya merasa di ruangan itu nyaman." Nah, kita tidak bisa menjustifikasi si A atau si B kenapa mereka merasakan momen intuisi yang berbeda dengan waktu yang berbeda karena itu sifatnya sangat subjektif dan individualis. Nah, sebenarnya proses berpikir intuitif ini sudah kalian lakukan ya. Kemarin ada beberapa tugas yang terkait dengan mengoptimalkan panca indera ya, pendengaran, perasa dan lain sebagainya. Lah, gongnya di intuisi itu seperti apa? Ya kita harus bisa mengoptimalkan 5 panca indera tersebut. Jadi kalau kemarin mungkin kita konsentrasi satu panca indera, tapi kalau di intuisi ini kita harus bisa membuka semua panca indera kita sehingga kita lebih lebih peka terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Eh, jadi intuitif itu juga sebenarnya kita bisa melatih gitu ya. Ada juga orang yang sifatnya intuisinya itu tidak intuisinya istilahnya kayak pasif gitu ya. Ya, karena memang dia tidak mau untuk peka gitu ya terhadap kondisi lingkungan yang ada. Jadi cenderung untuk dia apatis terhadap kondisi lingkungan yang ada gitu. Nah, eh, jadi kalau kemarin tugas-tugas itu kan ada
melatih indera pendengaran, penciuman, perasa dan lain sebagainya. Ini sekarang kita harus bisa mengoptimalkan kelima indera ini. Jadi mulai dari penglihatan, pendengaran, kemudian penciuman, perasa dan raba gitu. Karena ketika kita melakukan ini bisa jadi salah satu indera itu yang bisa menangkap momen intuitif itu. Ya. Ini contoh-contoh kondisi di sekitar lingkungan kita ya. Kita bisa bisa membedakan ya bagaimana ketika kita berada di ruang operasi yang suasananya itu pasti segala sesuatunya itu cepat, kemudian harus tepat, kemudian semuanya itu harus pas karena terkait dengan nyawa seseorang. Kita bisa merasakan seperti apa gitu di sana. Akan sangat berbeda dengan kondisi di pasar tradisional gitu ya. Baunya itu pasti akan sangat berbeda, suasananya, hiruk pikuknya, kemudian secara visual itu juga akan sangat berbeda. Sama halnya dengan gambaran yang ada di bawah ini, ada kafe, ada di hutan. Ini juga ketika kita mau menangkap momen intuitif di keempat lokasi ini pasti nanti akan sangat berbeda apa itu momen intuitif yang didapat gitu. Nah, ini kita juga kita juga harus peka gitu ya terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Sama halnya juga di sini ketika kita mau liburan di pantai gitu, pasti suasananya akan sangat berbeda ketika kita di pemakaman gitu ya. Atau ketika kita naik gunung di puncak gunung rasa puas, apa itu namanya? eee, merasa kecil karena melihat keindahan yang diciptakan oleh Tuhan, atau mungkin, ketika kita mudik ya, di terminal gitu perasaannya juga akan sangat berbeda. Bahagia seperti itu karena akan bertemu dengan keluarga. Nah, eee, ini beberapa contoh ya di mana, setiap setiap lokasi ketika kita akan melakukan, untuk menangkap momen intuitif itu pasti akan sangat berbeda hasilnya. Hah, ini langsung masuk ke tugas ya. Jadi sebenarnya ini, step-step apa yang nanti harus kalian lakukan untuk untuk tugas ini. Jadi yang pertama itu kalian harus menangkap fenomena yang diterima oleh panca indera dengan melakukan kontemplasi. Ya, kalian harus berkontemplasi sehingga mendapatkan momen intuitif. Kemudian mengolah rasa hasil dari membaca sebuah fenomena. Ya, apa-apa yang sudah kalian lakukan pada saat kontemplasi, kemudian menemukan momen intuisi, itu harus bisa dituangkan dalam bahasa puitik. Bahasa puitiknya apa? Sebenarnya kalau kita berbicara bahasa puitik itu macamnya banyak, bisa lukisan, bisa puisi, bisa lagu, bisa pantun, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ, nah ini tugasnya menerjemahkan ke dalam makna visual. Dari makna visual kita akan menemukan kata kunci dan juga tema yang akhirnya nanti akan dijadikan atau hasil akhirnya berupa desain Dwi Matra. Oke, ini tahapan nanti ya pada saat pengerjaan tugas. Kemudian kembali ke 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 materi. Jadi ini tadi bahwa sebenarnya panca indera itu bisa dilatih gitu loh. Kemarin beberapa tugas itu di mana kalian merasakan rasa yang beraneka macam ya. Ada yang pahit, mungkin ada yang manis banget atau seperti apa yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya atau mungkin penciuman, mencium sesuatu yang sifatnya wangi banget, mungkin yang nggak enak ya, itu juga terkait dengan apa-apa nanti yang dituangkan dalam sebuah karya. Nah, kalau kalau sebenarnya dari situ kita juga bisa melatih kepekaan panca indera itu dengan kita banyak banyak berkumpul dengan atau bersosialisasi dengan orang yang eh, beragam gitu ya. Jadi kita bisa membuka diri dengan berbagai macam eh,
orang gitu ya dengan latar belakang yang berbeda sehingga itu akan mempengaruhi juga kepekaan panca indera kita gitu. Jadi jangan menutup diri karena itu tidak akan bisa melatih intuisi kita atau kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Tuh. Kita langsung ke bahasa puitik ya. Jadi bahasa puitik yang tadi saya sampaikan sebenarnya bahasa puitik itu tidak hanya terkait dengan puisi gitu ya. Jadi bahasa puitik itu bisa nyanyian, bisa lukisan, bisa novel, bisa pantun, bisa gurindam dan lain sebagainya. Jadi eh, bahasa puitik itu macam-macam sekali dan sebenarnya kalian dibebaskan mau memilih bahasa puitik seperti apa sih untuk menggambarkan momen intuitif yang kalian dapat gitu. Ya, kalau ini sudah masuk ya penjelasan tugas. Jadi tugas nanti memang kalian harus melakukan kontemplasi gitu ya. Kalian menyendiri di suatu ruangan gitu ya. Nanti ada pembagiannya, ruangannya di mana saja nanti kalian bisa memilih. Kemudian di situ kalian melakukan kontemplasi dan menangkap momen-momen intuitif kalian gitu. Jadi momen intuitif itu bagaimana menangkapnya itu berbeda. Setiap orang itu pasti berbeda. Dan kita ketika melakukan kontemplasi tidak bisa berdiam diri di sana mungkin hanya setengah jam atau mungkin 1 jam gitu ya. Enggak. Jadi kalian harus bisa benar-benar merasakan apa yang terjadi di sana. Sehingga ketika melakukan kontemplasi, kalian tutup mata gitu ya. Kalian menikmati suasana yang di sana, kemudian kalian optimalkan semua panca indera dari kelima panca indera yang ada dioptimalkan. Nah, di situ kalian merasakan fenomena yang ada di sana. Ya, setiap orang pasti momen puitiknya berbeda. Mungkin si A setelah 2 hari di sana momen puitiknya baru terlihat ketika malam hari, seumpama seperti itu ya. Atau si B momen puitik yang mereka dapatkan itu siang hari. Ini berbeda setiap setiap manusia itu pasti berbeda untuk bisa menangkap momen puitik. Momen puitik itu seperti apa sih? Momen puitik itu ketika kalian merasakan sesuatu yang kalian rasa itu benar gitu ya. Dan itu datangnya cepat. Ya, karena memang ketika kita merasakan sesuatu yang menurut kita benar, indah, kita tidak bisa menghentikan waktu gitu kan. Jadi kita bisa mengabadikannya. Mengabadikannya dengan apa? Dengan bahasa puitik ini tadi. Ya, ketika kalian sudah mendapatkan momen puitik itu tadi, kalian bisa menuangkan momen puitik itu dalam bahasa puitik. Bahasa puitiknya apa? Nah, tadi saya sampaikan bisa berupa puisi, lagu, lukisan, novel, pantun, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini kalau di tugas ini kita batasi dengan puisi. Ya, jadi ketika kalian sudah menangkap momen puitik itu, kalian tuangkan ke dalam sebuah puisi. Ya, tujuannya untuk apa? Mengabadikan momen yang menurut kalian itu momen momen indah gitu ya. Selama kalian melakukan kontemplasi di dalam site tersebut. Ya. Ini contohnya ya. Jadi ketika kita berada di pantai, seumpama lokasinya di pantai, terus kita berdiam diri di sana, kita berkontemplasi, terus kemudian kita menangkap momen puitik, kita mendapatkan momen puitik. Di situ kalian menganggap bahwa ketika saya berada di pantai, saya merasakan itu apa? Saya melihat ada ombak, ombak gitu ya. Terus kemudian eh saya eh, melihat keindahan gitu ya. Keindahan itu di sini baik secara visual maupun pendengaran dan lain sebagainya, ketenangan dan lain sebagainya gitu. Pada momen itu dia merasakan momen puitik itu seperti itu, sehingga dia ingin mengabadikan momen tersebut dalam sebuah bahasa puitik. Bahasa puitiknya di sini berupa puisi. Nah, ini contohnya. Jadi dia menggambarkan momen puitik itu dalam sebuah puisi.
Ombak datang bergulung-gulung, aku duduk sambil termenung, menyaksikan semesta. Pantai yang indah, di manakan kutemukan lagi sebuah keindahan. Seperti keindahan yang kau miliki. Ini contohnya ya. Jadi momen puitik itu diabadikan dalam sebuah puisi gitu. Ini sebenarnya eh, tidak hanya puisi ya, tadi saya sampaikan bisa dengan lukisan, lagu dan lain sebagainya. Ini kita sudah mulai mencoba menerjemahkan gitu ya dari bahasa puitik yang akhirnya nanti kita akan menghasilkan desain Dwi Matra. Bahasa puitik, ombak datang bergulung-gulung, bahasa terjemahannya, ombak menjadi salah satu daya tarik sebuah pantai. Aku duduk sambil termenung, jadi ini yang saya garis tebal ini kata kuncinya ya. Menikmati suasana pantai sambil bersantai. Menyaksikan semesta pantai yang indah, menyaksikan menikmati keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Di manakah kutemukan lagi sebuah keindahan? Di manakah kutemukan upaya pencarian terhadap makna sebuah keindahan? Seperti keindahan yang kau miliki, keindahan di sini sesuatu yang menjadi daya tarik. Ini nanti yang harus kalian lakukan ya. Ini sebenarnya salah satu cara untuk bisa kalian mewujudkan dalam sebuah desain karya Dwi Matra gitu ya. Kemudian ini juga kita menambahkan visualisasi makna. Jadi visualisasi makna ini gunanya untuk sebagai jembatan ya dari bahasa-bahasa puitik tadi ke dalam bahasa arsitektur. Jadi di sini ombak datang bergulung-gulung, visualisasi maknanya orientasi bangunan mengarah ke pantai. Aku duduk sambil termenung, menyediakan fasilitas duduk yang nyaman. Kemudian menyaksikan semesta pantai yang indah, menyediakan gardu pandang untuk menikmati suasana. Di manakah kutemukan lagi sebuah keindahan, pencarian berupa taman labirin atau jalur sirkulasi yang klaster. Seperti keindahan yang kau miliki, menyediakan fasilitas yang eye-catching. Nah, kemudian ini kita coba lagi menerjemahkan dalam bahasa geometri ya, visualisasinya. Jadi bahasa puitik, ombak datang bergulung-gulung, ini berarti garis meliuk-liuk atau garis yang dinamis. Aku duduk sambil termenung, garis yang datar dan tenang. Menyaksikan semesta pantai yang indah, garis yang memancar. Di manakah kutemukan lagi sebuah keindahan, garis labirin yang ada endingnya. Seperti keindahan yang kau miliki, kita bermain dengan warna, skala bentuk atau ornamen, dan lain-lain. Dari situ kita bisa menemukan kata kunci, yaitu garis melikak-liku bagian dari proses pencarian keindahan. Dan kemudian tema dari itu yaitu sebuah pencarian kembali. Hasilnya seperti ini. Ini contoh sederhananya ya. Nanti kalau kalian mau mengembangkan, apa-apa. Jadi sebuah pencarian kembali, pencarian garis lengkung-lengkung dan landai sebagai bagian dari proses pencarian. Kembali keindahan yang pernah muncul dan hilang. Jadi keindahan yang ini ya muncul itu seperti radial gitu ya. Dan hilang itu dia ada endingnya gitu loh. Tuh. Nah, ini proses di mana kalian dimulai dengan melakukan kontemplasi, kemudian menangkap momen intuitif, terus kemudian diabadikan dalam sebuah puisi, kemudian dari sebuah puisi diterjemahkan ke dalam desain Dwi Matra. Oke. Nah, ini lokasi ya, lokasi yang kita sarankan dalam menangkap momen intuisi itu ya. Yang pertama di pantai, di gunung, terminal bus, pemakaman, hutan pinus, air terjun, pasar tradisional, hutan mangrove, padang rumput, tepi sawah, area tambak dan lain-lain. Jadi kami berharap memang kenapa banyak sekali pilihan yang diberikan. Saya berharap momen intuitif itu yang bisa kalian tangkap itu juga beragam gitu. Terus ini terkait dengan
tugas ya. Jadi tugasnya nanti sketsa grafis ini terkait dengan proses kalian eh, menangkap momen intuitif tadi yang kemudian diabadikan dalam sebuah puisi, kemudian ada proses terjemahan makna, ada proses simpulan dan visualisasi makna, dan terakhir proses penentuan kata kunci. Dan kemudian ending dari tugas ini adalah desain Dwi Matra. Ya, jadi desain yang kalian hasilkan itu sebenarnya bisa ditelusuri sampai dengan momen intuitif yang kalian tangkap. Nah, ketentuan desainnya nanti disajikan dalam kertas A3 posisi lanskap dilengkapi dengan KOV, teknik presentasi bebas berwarna, tersaji jelas dan komunikatif, tulisan menggunakan huruf teknik. Jadi poin-poin ini harus bisa disajikan ya dengan jelas, kemudian dengan jelas dan banyak menggunakan bahasa gambar ya, bukan narasi-narasi yang sifatnya penjelasan gitu ya. Jadi lebih banyak bahasa gambar, dibuat semenarik mungkin, eh, dan juga harus terpenuhi apa ini poin-poin yang sudah ada di sini gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.